ini kan sebetulnya masalah yang cukup klasik juga sebetulnya, masalah tenaga honorer ini. Tapi kan itu amanat undang-undang ya, bahwa memang mereka ini harus juga diselesaikan dan sudah diarahkan ke P3K atau PNS itu tahun 2023. Nah, oleh karena itu karena waktunya tinggal kira-kira 1 tahun lagi, makanya Menteri Pan-RB kemudian kan mengumumkan supaya semua instansi itu tuh siap gitu. Nah, problemnya memang kompleks ya, nggak bisa dilihat dari satu perspektif saja. Ya, misalnya tadi kalau ada pertanyaan soal membebani APBD gitu. Nah, dulu juga pola rekrutmen mereka juga itu kan dari dari pemerintah daerah gitu. Nah, dari awal menurut saya memang ada yang miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang bagaimana sebetulnya kesepakatan awal itu dari tanggung jawab siapa gitu. Jadi karena dari awal ini memang tidak clear ya, makanya ya teman-teman bapak-bapak dan ibu tenaga honorer ini dalam tanda petik ya seperti jadi korban gitu. Karena di beberapa instansi termasuk pemerintah daerah, mereka selama ini lebih nyaman menggunakan tenaga honorer itu karena tidak punya tanggung jawab yang begitu besar ya nggak, biayanya tidak terlalu besar, terus kemudian nanti tidak ada dana pensiunnya gitu. Nah, ini sebetulnya kan yang kita cari akar masalahnya gitu. Nah, jadi menurut saya dengan waktu yang sampai November 2023 itu ya harus dicari formula yang tepat untuk bisa mengatasi semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, tadi sudah kita simak dalam video Ketua Komisi 2 yaitu Pak Doli Kurnia ya, tentang bagaimana kelanjutan dari revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang di dalam klausulnya ternyata kawan-kawan sekalian banyak yang menguntungkan bagi kita sebagai tenaga honorer jikalau itu sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Nah, kawan-kawan sekalian, ternyata tadi itu adalah tentang akan adanya perubahan undang-undang ya, undang-undang yang berkaitan dengan ASN, yaitu di sini kawan-kawan sekalian undang-undangnya nomor berapa sebentar ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian ya. Jadi akan ada perubahan undang-undang tentang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya, yang sekarang sudah masuk prolegnas itu ternyata akan dirubah rancangan undang-undang ini yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini draftnya sudah ada ya, yaitu rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang aparatur sipil negara di sini ya. Nah, yang menguntungkan kawan-kawan sekalian ya, kalau ini sampai direalisasikan karena memang sudah masuk di prolegnas sebelumnya tadi ya, sudah seperti dijelaskan oleh para anggota dewan. Nah, diantaranya ada pasal 34 kawan-kawan sekalian ya, nomor 34 diantara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut ya. Pasal 131A ayat 1-nya kawan-kawan sekalian, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.
Ini adalah klausul ayat yang sangat menggembirakan kawan-kawan sekalian, jikalau rancangan undang-undang ini disahkan oleh DPR sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, yang lebih menggembirakan lagi kawan-kawan sekalian, ada mekanisme dan syarat honorer, PTT gitu ya, non PNS, tenaga kontrak itu diangkat langsung jadi PNS ya. Karena di sini sudah jelas klausulnya di ayat ini. Kita cuma mampu mendorong mudah-mudahan rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan tentu saja disetujui oleh pemerintah ya. Nih kawan-kawan sekalian, bagaimana mekanisme dan syaratnya? Ini kelanjutannya di ayat yang kedua kawan-kawan sekalian, kita perhatikan bahwa pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi ini kawan-kawan, yang pertamanya ternyata begitu menggembirakan ya bagi kita, karena di sini cuma diseleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi SK saja. Lalu kemudian di ayat yang ketiganya, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik yang antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Ini ayat keduanya, berarti ini mencakup semua jenis jabatan kawan-kawan sekalian ya. Lalu yang keempatnya ayat yang keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ayat yang kelimanya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Jadi ini kemungkinan dilimpahkan langsung ke pemerintah pusat kawan-kawan sekalian ya. Nah, di sini pada ayat 2 di penjelasannya kawan-kawan sekalian ya, ini yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi itu adalah seperti ini ternyata. Yang dimaksud verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN dan atau kementerian lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif. Jadi kalau kita memang memiliki SK dari tanggal 15 Januari tadi di sini 2014, menurut klausul RUU atau rancangan undang-undang pengganti undang-undang nomor ini kawan-kawan sekalian ya, maka secara otomatis sebetulnya bisa diangkat langsung menjadi PNS ya, asal dia persyaratan mutlaknya adalah ini ya, dia memiliki SK sampai dikeluarkan sampai dengan maksimal tanggal 15 Januari 2014 ya, maka hanya dilakukan verifikasi dan validasi data, yaitu kegiatan pemeriksaan kelengkapan administratif saja ya, itu maknanya. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan undang-undang ini ya terrealisasi dan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang formal atau yang resmi. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.